Assalamualaikum, hai mahasiswa FIS UNY, gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami ucapkan selamat untuk teman-teman mahasiswa baru, karena sudah resmi menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman tahu nggak apa itu PKM? Atau mungkin kalian baru dengar kali ini istilah PKM? Tenang aja, kami akan menjelaskan kepada kalian seputar PKM. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan mengenai PKM, kami akan membacakan visi UNY dan visi FIS UNY. Visi UNY menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan pada tahun 2025. Visi FIS UNY pada tahun 2025, FIS UNY menjadi fakultas yang unggul di Asia Tenggara dalam menghasilkan paradigma alternatif ilmu-ilmu sosial keindonesiaan, ilmuwan sosial, dan pendidik yang berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan visioner muda FIS UNY tahun 2020. Di sini, saya Febrian Cici akan menjelaskan mengenai pengertian PKM. Jadi, PKM merupakan singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. PKM merupakan program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia guna menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa yang ada di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian PKM yang telah kalian buat ini nantinya akan membantu memecahkan sebuah permasalahan yang menimpa masyarakat Indonesia secara luas nih teman-teman mahasiswa baru. Selanjutnya, PKM sebagai wadah peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi memiliki 4 skill di dalamnya. Yang pertama, academic knowledge. Yang kedua, management skill. Yang ketiga, communication skill. Yang keempat, skill of thinking. Yang pertama, academic knowledge. Jadi di sini merupakan pengetahuan akademik, di mana pengetahuan kalian dalam pembuatan PKM ini diuji teman-teman mahasiswa baru. Bagaimana kalian bisa menerka sebuah pengetahuan umum yang dicocokkan dengan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat sekitar dan menemukan solusi terkait sesuai dengan kaidah pengetahuan yang telah ada nih teman-teman mahasiswa baru. Yang kedua, manajemen skill, yaitu skill untuk memanage segala sesuatu dari mulai keuangan, kekreatifan, kekompakan, tim, kerjasama, komunikasi. Jadi semua itu harus di-manage teman-teman sekalian. Yang ketiga, communication skill. Jadi skill kalian dalam mengkomunikasikan ide dalam satu kelompok kalian, mengkomunikasikannya kepada dosen pembimbing kalian, dan kepada narasumber kalian, itu semua juga menjadi tantangan untuk kalian dalam pembuatan PKM ini nih, teman-teman mahasiswa baru. Yang keempat, skill of thinking, yaitu cara kalian memikirkan, mengkritisi sebuah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia secara luas. Jadi, kalian harus menemukan ide yang kreatif dan inovatif serta pemecahan masalah yang lagi viral atau lagi booming diperbincangkan dan menjadi permasalahan yang sangat mendalam di masyarakat Indonesia secara luas. Di sini kalian harus mengkritisi nih, apa yang harus kalian temukan, solusi apa yang harus kalian lakukan untuk membantu pemecahan masalah ini, teman-teman mahasiswa baru. Yang selanjutnya, tujuan pembuatan PKM. Tujuan PKM sendiri adalah untuk membentuk karakter mahasiswa.
Mahasiswa dalam pembuatan PKM ini akan menjadi mahasiswa yang tahu aturan, taat aturan, kreatif, inovatif, objektif, dan kooperatif, teman-teman mahasiswa baru. Selanjutnya, misi PKM mahasiswa. Misi PKM mahasiswa ada 4, teman-teman mahasiswa baru. Yang pertama, acuh tak acuh. Yang kedua, individualistik. Yang ketiga, tidak kreatif. Yang keempat, berbahasa visual. Yang selanjutnya, mahasiswa pelaksana PKM. Jadi teman-teman mahasiswa baru, dalam menjadi mahasiswa pelaksana PKM, ada 4 kategori nih di dalamnya. Yang pertama, mahasiswa harus taat aturan. Yang kedua, mahasiswa harus kooperatif. Yang ketiga, mahasiswa harus kreatif. Dan yang keempat, mahasiswa harus mampu berbahasa secara visual, teman-teman mahasiswa baru. Baik teman-teman mahasiswa baru, adanya program PKM ini sendiri pada intinya melatih pendidikan karakter dan pengetahuan kalian dalam mengkritisi permasalahan yang ada di Indonesia dan melatih diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih teman-teman mahasiswa baru. Jenis-jenis PKM. PKM terdiri dari 3 kategori, yaitu PKM 5 bidang, PKM KT atau karya tulis, dan PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. PKM 5 bidang terdiri dari yang pertama, PKM penelitian atau PKMP. PKMP merupakan PKM yang bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya, baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Luaran dari kegiatan PKMP adalah pengembangan keilmuan yang diteliti, artikel ilmiah, dan atau potensi paten. Mengingat sifat dan metode program yang berbeda, maka PKMP dikelompokkan menjadi PKM penelitian eksakta atau PKMPE dan PKM penelitian sosial humaniora atau PKMPSH. PKMPE meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint, dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif. Sedangkan PKMPSH meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Yang kedua adalah PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMM. PKMM merupakan jenis PKM yang bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus, sehingga dapat menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Topik penelitian sebaiknya merupakan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, bukan inisiatif mahasiswa. Luaran dari kegiatan PKMM dapat berupa nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat sasaran, jasa, desain atau barang, dan artikel ilmiah. Yang ketiga adalah PKM Kewirausahaan atau PKMK. PKMK merupakan PKM yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Namun, dalam program ini lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha. Jadi muatan intelektualnya itu lebih daripada profit. Pelaku utama adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung. Luaran dari kegiatan PKMK adalah barang atau jasa komersial dan artikel ilmiah. Yang keempat adalah PKM teknologi atau PKMT.
PKMT merupakan PKM yang bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dalam dunia usaha, baik itu usaha mikro sampai perusahaan besar atau masyarakat yang berorisi pada profit seperti petani, nelayan, pedagang jamu gendong, tukang becak, dan lain-lain. Solusi iptek yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra. Luaran dari kegiatan PKMT dapat berupa model, desain, piranti lunak, jasa, atau potensi paten. Selain itu, tim PKMT juga harus membuat artikel ilmiah. Yang kelima adalah PKM Karsa Cipta atau PKMKC. PKMKC merupakan PKM yang bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa dalam mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan manfaat langsung bagi pihak lain. PKMKC tidak meniru produk existing baik di dalam maupun luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip dan atau fungsinya. Luaran dari kegiatan PKMKC dapat berupa prototipe, model, desain, piranti lunak, atau potensi paten, serta artikel ilmiah. PKMGT. PKMGT merupakan jenis PKM yang bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Umumnya, berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. PKMGT yang berpeluang didiskusikan dalam forum terbuka, diposisikan sebagai pengganti PKMAI di PIMNAS. Luaran dari PKM ini adalah artikel ilmiah yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. PKMAI. PKMAI merupakan jenis PKM yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, misalnya studi kasus, praktik lapangan, KKN, PKM, magang. Seluruh bidang PKM bermuara di PIMNAS, kecuali PKMAI, karena PKMAI telah berwujud artikel ilmiah sehingga tidak relevan didiskusikan dalam PIMNAS. PKM-GFK. PKM-GFK merupakan PKM yang bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Luaran dari PKM ini adalah video yang diunggah ke YouTube dan laporan GFK. Selanjutnya ada beberapa poin-poin alur PKM dari awal sampai PIMNAS. Yang pertama, penyiapan proposal. Di dalam penyiapan proposal ini terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya, penemuan ide, pembuatan kerangka ide, dan pembentukan tim PKM. Yang kedua, penyusunan proposal. Di dalam penyusunan proposal ini, terdapat beberapa langkah yang harus kita tempuh. Di antaranya, penuangan ide, kepatuhan terhadap panduan PKM terbaru, kelengkapan proposal, dan kualitas tulisan. Yang ketiga, seleksi internal dan eksternal. Yang keempat, pengumuman pendanaan. Yang kelima, pelaksanaan PKM. Di dalam pelaksanaan PKM ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Mulai dari memulai kegiatan, kerja sama tim, finansial, alat dan bahan, penyimpanan, antri lab, wawancara, dan ambil data. Yang keenam, MONEV atau monitoring dan evaluasi dikti. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu disiapkan.
Di antaranya, alokasi waktu, kesiapan bukti kegiatan, laporan kemajuan, dan kesiapan presentasi. Yang ketujuh, pembuatan laporan akhir. Di dalam pembuatan laporan akhir ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, kerja sama tim, kualitas laporan, administrasi, dan juga finishing pelaksanaan kegiatan. Yang kedelapan, desain slide presentasi. Di dalam desain slide presentasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, kualitas isi, kualitas tampilan, keruntutan, kelengkapan, dan desain menarik. Yang kesembilan, desain poster. Di dalam desain poster ini terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, kelengkapan informasi ilmiah, struktur, dan juga desain menarik. Dan yang ke-10, presentasi PIMNAS atau Pekan Ilmiah Nasional. Di dalam presentasi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, sikap, kerjasama, dan peran, gaya dan nada, penguasaan materi, dan juga kelengkapan demo produk. Berikutnya, terdapat beberapa karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa peserta PIMNAS. Di antaranya, 1. Taat aturan, 2. Kooperatif, 3. Inovatif, dan 4. Berbahasa nalar. Dampak partisipasi mahasiswa PKM menuju PIMNAS. Yang pertama, bisa mendapatkan beasiswa S2. Yang kedua, bebas skripsi. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman hidup dalam pelaksanaan penelitian. Yang keempat, menjadi catatan prestasi. Yang kelima, mahasiswa terlatih dan terdidik untuk taat dan patuh aturan. Dan yang keenam, banyak aspek hard skill maupun soft skill yang didapatkan. Dampak positif PKM. Yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dengan dunia luar kampus. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk hidup bertanggung jawab, cekatan, sabar, dan kompetitif. Yang ketiga, memberi peluang dan kesempatan menggapai mimpi. Dan yang keempat, dapat memperluas jaringan komunikasi. Bagaimana tips PKM menuju terdanai bahkan PIMNAS? Yang pertama, kalian harus peka terhadap perkembangan penelitian terbaru. Yang kedua, berkolaborasilah dengan berbagai disiplin keilmuan. Yang ketiga, penelitian bermanfaat dan mampu diaplikasikan untuk masyarakat luas. Yang keempat, judul PKM harus mempesona. Yang kelima, belajarlah dari pengalaman. Yang keenam, rancangan dana harus realistis. Yang ketujuh, jangan pernah salah skim. Yang kedelapan, ide dasar sesuai dengan kompetensi. Yang kesembilan, penyusunan pola kalimat yang benar. Yang kesepuluh, perhatikan format panduan PKM. Dan yang kesebelas, luruskan niat, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Baik, sekian penjelasan seputar PKM dari kami. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor berikut. Tetap semangat teman-teman, saatnya berbuat dan berkarya. Susun rencana sekarang juga, mulailah secepatnya. Najwa Shihab, bumikan karya, budayakan prestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.